Ya, kembali terumbarnya praktik pengaturan skor menyiratkan bau busuk itu masih belum hilang dari sepak bola Indonesia. Meski sejumlah pemain Liga 2 telah dijatuhi sanksi, namun hal itu dinilai belum mengungkap siapa dalang mafia pengaturan skor. Praktik pengaturan skor bahkan diduga terjadi pada Liga 1. Sejumlah pihak mendesak PSSI sebagai otoritas tertinggi untuk aktif dan mengetahui problem di internalnya. Mampukah PSSI membersihkan mafia pengaturan skor di sepak bola Indonesia? Mengapa tampaknya begitu sulit menumpas praktik ini? Saya akan tanyakan langsung ke Pak Muhammad Iryawan, Ketua Umum PSSI, dan juga bergabung bersama kami Mas Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer. Pak Iwan, Mas Akmal, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Renhat. Baik. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Saya langsung ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini bukan praktik yang baru sebetulnya adanya mafia skor, mafia pengaturan skor di sepak bola nasional, lalu terungkap lagi. Apakah selama ini PSSI benar-benar tidak mengetahui, Pak Iwan, ada praktik mafia pengaturan skor yang sebetulnya mungkin dicium sudah lama oleh banyak pihak? Terima kasih banyak. Kita di federasi sudah mengkampanyekan fair play bagi anggota pada setiap kesempatan. Baik itu di manajer meeting maupun sesi pertemuan owner club. Dan saat kita berbuka juga demikian kami pada grup klub juga termasuk dengan timnas yang membela sepak bola kita. Juga PSSI juga menandatangani perjanjian sama dengan Polri. Salah satunya item perjanjian adalah pemberantasan mafia bola, dalam ini termasuk mafia skor. Kejadian kemarin itu ditengarai bahwa PS Serang mendapatkan adanya para pemain yang dihubungi oleh seseorang oleh teleponnya. Sehingga akhirnya dilakukan pemeriksaan lah oleh Komisi Disiplin. Ya. Akhirnya di dalam itu diakui bahwa memang ada menghubungi dengan meminta skor tertentu bagi PSS Serang melawan klub tertentu. Tapi tidak terlaksana. Bagi kami bukan pelaksanaan, tapi niatnya saja sudah masuk dalam kategori disiplin. Kita hanya bisa mengungkap di situ karena kita tidak bisa menjangkau keluar dari football family. Hanya siapa yang menelpon itu kita tidak bisa. Karena tidak punya kewenangan atau jangkauan ke sana, itu harus minta bantuan dari pihak kepolisian. Makanya saya langsung lemparkan ke pihak kepolisian untuk bisa buka. Saya senang kejadian ini. Dan mari kita buktikan ke publik bahwa kita di PSSI komitmen untuk memberantas ini. Termasuk bagi yang berkecimpung di federasi, kalau ada, habisin semua. Kita komitmen. Kalau pengaturan skor di seluruh dunia manapun ada, Mas. Ya. Coba aja dilihat di belahan mana ada. Karena ya sulit juga kalau kita membatasi itu orang luar menghubungi pemain yang begitu banyak. Ya. Kalau wasit sekarang sudah kita tempel terus dengan satuan tugas yang ada. Yang alhamdulillah sampai sekarang ya masih komit lah ya wasit kepada pertandingan yang ada, baik Liga 1, Liga 2. Apapun wasit yang memimpin ada kesalahan dari beberapa wasit yang namanya itu human error. Sudah 537 hari kita bermain bola, pasti demam panggung lah. Kita lihat pertandingan pertama aja waktu Piala Menpora pramusim, begitu canggungnya para klub-klub dalam pertandingan tersebut. Kita komit untuk memberantas itu. Baik, Pak Iwan, jadi meskipun PSSI sebagai otoritas tertinggi dalam sepak bola nasional kita, Anda mengakui memiliki kekurangan dan keterbatasan untuk bisa mengungkap mafia pengaturan skor ini, mafia bola? Ya kan saya katakan tadi, yang kurang kita sama, atau Mas punya acara, kasih tahu saya. Ada. Atau Pak Akmal nanti coba. Setelah saya dapat komisi disiplin, ada ditenggarai di luar yang mencoba menyuap, terus bagaimana upaya kita memanggilnya, nggak bisa orang luar. Nomor teleponnya kita nggak tahu, nomor kita serahkan polisi nanti, polisi ungkap. Makanya saya dorong, orang kan gini Mas, curiga lah. Nanti ketum ini pasti nggak akan ngedorong ini, pasti hanya pemainnya saja dihukum. Enggak, cari dengan pelaku yang mencoba menyuapnya gitu. Saya senang sekali, saya mudah-mudahan itu terungkap oleh pihak kepolisian. Ada acara lain buat masuk saran kepada masukan saya, gimana caranya? Oke, jadi Anda melihat bahwa Anda senang bahwa ini terbongkar agar kemudian dibongkar sekalian? Senang saya, senang.
Ya, apalagi kalau bisa membongkar nanti ke akar-akarnya. Saya senang itu. Oke, sampai di situ dulu. Saya ke Mas Akmal. Mas Akmal, ada cara yang lain? Mungkin Anda bisa membantu menjawab Pak Iwan bagaimana kemudian PSSI bisa menumpas mafia skor karena tampaknya ada keterbatasan yang kemudian yang tidak bisa dilakukan oleh PSSI dan sehingga kemudian membutuhkan pihak kepolisian misalnya. Ya, yang pertama saya sebenarnya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI saat ini ya, Pak Muhammad Iryawan, karena belum pernah dilakukan oleh Ketua PSSI sebelumnya, di mana PSSI saat ini melakukan MOU atau kerjasama antara PSSI dengan polisi untuk berbagai hal, mulai dari perizinan, kemudian juga mengatasi kemungkinan terjadinya kekisruhan, baik itu pemain di lapangan atau kemudian supporter, dan salah satunya juga terkait adalah adanya pengaturan skor di pertandingan sepak bola. Saya ingat bahwa MOU itu, PKS itu ditandatangani pada 22 Juni 2021. Cuma permasalahannya mungkin belum ditindaklanjuti secara intensif antara kedua belah pihak, apa dan bagaimana, kemudian hak dan kewajiban termasuk wewenangnya, kemudian kompetisi bergulir. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk terkait dengan kasus pengaturan skor dan sebagainya, buat saya ini bukan hal yang baru dan saya tidak kaget. Karena di awal kepemimpinan Pak Iwan, saya sempat menyampaikan di CNN juga kalau tidak salah ketika itu, bahwa ada bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak di saat PSSI dipimpin oleh Pak Iwan. Salah satunya adalah soal pengaturan skor. Nah, karena ini menjadi concern termasuk Save Our Soccer, kemudian ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah di PSSI bisa misalnya dibentuk tim khusus untuk mengatasi permasalahan akut sepak bola kita saat ini. Misal di PSSI ada komite namanya Komite Integritas, ada juga Komite Fair Play dan Tanggung Jawab Sosial, ada juga Komite Etik. Nah, mungkin bisa dibentuk tim ad hoc di antara komite yudisial ini untuk kemudian concern sebagai sebuah badan yang menganalisa termasuk di dalamnya melakukan pengamatan yang khusus gitu untuk pertandingan sepak bola yang ada potensi pengaturan pertandingan di dalamnya, karena ini bukan hal baru. Dulu juga saya sampaikan kepada Pak Iwan bahwa potensi mafia itu bukan cuma dari Indonesia, dari luar negeri. Pengatur skor itu ada dari Malaysia. Khusus Perserang misalnya, private number itu biasanya dilakukan oleh bandar-bandar dari luar negeri. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena saya dulu ketika saya jadi CEO-nya Persiraja Banda Aceh, saya sempat ditelepon oleh private number dengan bahasa Melayu, menawarkan pertandingan pengaturan skor pertandingan. Padahal waktu itu adalah bulan puasa. Dan bulan puasa ketika itu tidak ada pertandingan. Mereka hanya bilang tidak perlu ada pertandingan, buat saja di website resmi klub untuk kemudian review pertandingan, nanti akan ada dana masuk 500 juta. Ketika itu saya masih senyum-senyum dan saya sampaikan ketika itu kepada Ketua PSSI, Pak Johar Arifin, untuk kemudian melakukan tindakan. Saya bilang ke Pak Johar Arifin ketika itu, Pak, tolong dibentuk komite integritas di sepak bola kita untuk mengatasi masalah match fixing ini. Ada beberapa contoh yang mungkin bisa saya usulkan ke Pak Ketua Umum PSSI, Pak Muhammad Iryawan. Misalnya di La Liga itu ada namanya Intelligent Eye Coach yang bertugas khusus untuk menangani masalah match fixing di sepak bola La Liga. Kerjasama antara pihak kepolisian dengan Federasi Sepak Bola Spanyol. Atau kemudian ada di Korea Selatan. Ini kerjasama antara Federasi Sepak Bola, Kementerian Pemuda dan Olahraganya Korea Selatan, dan juga polisi yang namanya adalah Sport Reporting Corruption Center. Baik, Mas Akmal. Ada juga di negara bagian Australia yang disebut dengan nama Sport Integrity Intelligence Unit. Nah, ini mungkin bisa dicontoh oleh Federasi Sepak Bola kita untuk membentuk ini. Sebenarnya kemarin sebelumnya sudah ada bentukan ini yang dinamakan dengan Satgas Anti Mafia Bola. Tapi permasalahannya ketika itu adalah kompetisi terhenti dan 20 Agustus 2020 Satgas Mafia Bola ketika itu masa tugasnya selesai. Sekarang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Pak Iwan lewat MOU yang sudah dibuat bersama kepolisian untuk membuat unit khusus
menangani ini semua, sehingga kemudian ada call center-nya untuk setiap orang Baik, melaporkan Mas Akmal. potensi pengaturan skor. Ya, Mas Akmal, maaf saya potong. Jadi menurut Anda sebetulnya PSSI dengan semua otoritas yang ada, menurut Anda bisa sebetulnya menyelesaikan atau mengungkap dalang atau kasus mafia pengaturan skor ini dengan beberapa cara tadi yang tadi Anda sampaikan? Betul, dan saya yakin itu bisa, apalagi kemudian kalau kerjasama dengan pihak polisian. Artinya tadi seperti disampaikan oleh Pak Muhammad Iryawan, PSSI concern dengan football family, hukum yang ada di football family, untuk kemudian nanti dilemparkan ke ranah hukum apabila ada kasus pidana bisa dilemparkan kepada pihak polisian. Baik. Nah, sinergi antara PSSI dengan polisi inilah yang sangat penting untuk dilakukan saat ini untuk mengamankan sepak bola dari potensi-potensi kejahatan yang ada saat ini. Baik, Pak Muhammad Iryawan, silakan ditanggapi. Ada saran bahwa membentuk tim khusus, komite integritas begitu melihat liga-liga di luar negeri juga misalnya, dan tentu di luar kemudian ada kerjasama atau MOU dengan pihak kepolisian. Kalau preventif sudah kita lakukan, Mas. Kita ada integritas, ada faktanya, ada. Yang dipertanyakan mengungkapnya itu bisa nggak federasi luar? Kan tetap polisi juga. Gitu. Artinya kan itu preventif, kita lakukan juga. Ya. Tapi setelah ketahuan bahwa itu ada indikasi terjadi suap, ya semua federasi nggak bisa mengungkap itu. Ya. Dan buktinya tempat lain juga masih terjadi. Oleh sebab itu makanya selain preventif, kan kita ada kerjasama dengan kepolisian, yaitu dengan perjanjian kerjasama yang ada. Ya. Termasuk Satgas pun mengungkap setelah kejadian. Kalau belumnya juga kan tidak pernah terungkap. Ya. Kemarin setelah kejadian, nah, tapi tetap Satgas itu bertindak juga preventif seperti wasit, dikawal, ya, diberitahu, kamu sekarang sudah diawasi oleh Satgas. Jangan kamu main-main. Kemudian kalau kamu terjadi penyuapan, kalau home atau away, maka akan cepat bisa tertangani. Itu tidak ada jangkauan federasi ke sana, nggak punya alat itu dan tidak punya kewenangan itu. Nah, kemudian nanti kalau ada mencoba mempressure dia untuk memenangkan satu klub tertentu, dijaga oleh polisi. Itu kita lakukan kan. Ya, sementara ke pemain yang jangkauannya luas, yang begitu melebar kemana-mana, dia tidurnya juga di mesnya atau di hotelnya, ya itu terpaksa kita seperti yang sampaikan tadi, nanti mungkin menghukumnya sekarang yang cukup berat kepada para yang dihukum disiplin kepada perserang. Ya, itu kalau preventif sudah dilakukan. Kalau perjanjian ini sudah kita melakukan dengan pihak kepolisian. Ya. Dan pertanyaannya, apakah itu Satgas yang ada di lapangan bola itu Satgas bodong atau yang dipakai hanya memakai rompi? Enggak, ada itu Satgas res, yaitu preventif kepada wasit, mengawasi supaya wasit tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jangkauan represif kan kita nggak punya. Di dunia manapun nggak ada federasi bisa mengungkap mafia bola. Nggak ada. Saya tunjukkan saya siapa federasi mana bisa mengungkap sampai masuk ke pengadilan. Polisi semuanya. Ya. Itulah kemudian ada pihak kepolisian yang tadi Anda libatkan ya Pak Iwan. Nah, soal MOU polisi dengan PSSI yang tadi Mas Akmal juga soroti, ini harus kemudian di follow up. Sejauh mana ini nanti akan direspon oleh PSSI Pak Iwan untuk bisa memberantas mafia pengaturan skor ini, dan apakah juga nanti Satgas anti mafia bola ini akan kembali dihidupkan setelah dibubarkan? Tapi dijawabkan nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Pak Muhammad Iryawan, Ketua Umum PSSI. Pak Iwan, setelah ini apakah Satgas Anti Mafia Bola akan kembali dihidupkan? Saya senang. Karena harapan saya demikian. Yang tahu Kapolri dong, bukan saya. Pasti, tapi saya sudah mohon kepada beliau untuk segera mendorong kembali, meskipun seperti yang saya sampaikan, setiap pertandingan ada 2 orang itu yang berdiri dari Polres, Mas. Ya. Dia mengawal wasit, memberitahu bahwa lu diawasi sama polisi, macam-macam. Ya. Jadi saya memohon kepada Kapolri, Polri yang terhormat, untuk hidupkan kembali Satgas Anti Mafia. Jadi hasil komunikasi Anda dengan Kapolri adalah membahas soal ke depan
bisa saja kemudian Satgas Anti Mafia Bola akan dihidupkan kembali ya Pak Iwan. Di luar kemudian meskipun saat ini ada petugas yang mengenakan rompi Satgas begitu, yang bahkan dinilai karena kemudian muncul ini kasus mafia pengaturan dianggap ini hanya gimmick semata Pak Iwan. Itu kan saya sampaikan tadi, Satgas yang ada itu awas. Tadinya dia khusus memang mengawal wasit supaya wasit ingatkan kamu hati-hati loh, pertandingan jangan macam-macam gaming hadiah dari satu klub untuk memenangkan. Jadi kamu kalau di pressure secara fisik maupun fisik oleh satu klub, lapor saya. Itu kan sudah antisipasi luar biasa Mas. Lakukan. Jadi itu bukan bodong ya. Jadi saya nggak terima lah kalau dibilang bodong pakai baju sipil, nggak boleh begitu. Ya. Kalau belum tahu pasti faktanya jangan bicara seenaknya saja. Gitu. Oke, baik Pak Iwan, di luar yang kemudian sudah diberikan sanksi pada Liga 2 ya, juga muncul dugaan di Liga 1 juga terjadi mafia pengaturan skor. Ketika itu informasi itu muncul, follow up dari PSSI seperti apa? Jangan menduga-duga, ada faktanya nggak? Siapa yang bicara gitu? Jangan ya. Saya minta Mr. Y itu yang kemarin disampaikan satu stasiun televisi itu serahkan ke polisi. Ya. Kalau PSSI mungkin janganlah. Katanya tadi kemarin bicara Mas Akmal loh, siapa? Saya nggak percaya sama PSSI, percaya sama polisi. Oke, nggak apa-apa. Serahkan sama polisi, suruh bongkar itu. Nanti benar nggak itu wasit Liga 1? Belum tentu juga benar. Ya. Jadi saya minta serahkan ke polisi. Polisi baru membongkar. Oke. Nah, jangan mudah-mudah seenaknya ada potongan skor di Liga 1. Ya, jangan bicara sembarangan ya. Oke, jika kemudian itu bisa dibuktikan bagaimana Pak Iwan? Oh nggak apa-apa, sikat sekalian habisin semuanya. Oke, ya. Jadi mempersilahkan pihak-pihak yang mengetahui ya. Itu untuk sebentar, saya minta pihak mengetahui informasi segera berikan kepada saya. Kalau nggak percaya ke Polda Metro Jaya atau ke Mabes Polri, bongkar semua. Oke. Ya. Tapi jangan menduga-duga ya, jangan main tuduh. Nah enak loh kalau difitnah. Ya. Oke, Mas Akmal, tanggapan dari Anda, Mas Akmal, Anda termasuk yang tidak percaya terhadap PSSI, lebih percaya kepada polisi, benar demikian? Yang menyatakan itu kemarin bukan saya, tapi dari pihak supporter. Tapi apapun kalau kemudian disampaikan itu adalah saya, ya silakan saja gitu. Jadi gini, saya ingin menyampaikan bahwa problem-problem sepak bola ini memang bukan problem di Indonesia saja, jadi luar negeri juga ada. Saya ingin bercerita bahwa misalnya siapa yang tadi Pak Iwan bilang bisa mengungkap federasi sepak bola, bisa mengungkap pengaturan skor. Vietnam 2004. Ketika itu SEA Games, Federasi Vietnam yang mengungkap terjadinya pengaturan skor di timnas Vietnam 2004 ketika tampil di SEA Games. Dan ketika itu melawan Indonesia salah satunya. Kemudian Federasi Vietnam menyampaikan dan membawa kasus ini kepada pihak kepolisian. Sampai kemudian Pham Van Nguyen, PS ketika itu adalah pemain-pemain potensial di sepak bola Vietnam. Dihukum seumur hidup tidak bisa bermain sepak bola. Kemudian juga dipenjara selama 12 tahun. Kemudian yang kedua, Cina 2012 juga Federasi Sepak Bola mereka mengungkap kasus mafia bola. Masuk di dalamnya Presiden Sepak Bola Cina itu ditangkap oleh polisi lewat Komite Etik Federasi Sepak Bola Cina. Bahkan FIFA, gitu, Sepp Blatter, kasusnya juga diungkap oleh FIFA sendiri lewat Komite Etik gitu kan. Artinya gini, kita harus ada sinergi bersama-sama untuk memerangi ini semua. Saya setuju dan sepakat, bahkan masyarakat pun akan mendukung pemberantasan mafia bola di sepak bola kita. Nah, ini adalah masalah akut kita bersama-sama. Nah, apa yang kemudian tindakan preventif yang bisa dilakukan PSSI salah satunya adalah soal financial club. Salah satu penyebab pengaturan skor di sepak bola kita saat ini terjadi atau jualan pertandingan itu karena keuangan klub. Baik Mas Akmal. Nah, maksud saya gini, ketika keuangan klub itu tidak sehat, maka potensi itu akan ada. Karena itu tugas PSSI misalnya bagaimana di awal kompetisi melihat keuangan klub ini, kalau kemudian tidak sehat, Mas Akmal dipersingkat. Sebagainya, ini perlu kemudian diantisipasi. Baik, terakhir Pak Iwan, terakhir singkat sekali, artinya komitmen PSSI untuk memberantas mafia skor masih tinggi Pak Iwan, kita akan tunggu seperti apa hasilnya. 1000%. Jadi gini Mas, jangan salah persepsi ya. Vietnam betul, tapi ujungnya kan polisi yang menangani. Memang saya seperti sekarang, komdisnya komdisnya saya lakukan. Ini diindikasikan terlibat pengaturan skor, tapi kita tidak bisa menjangkau ke bandarnya itu.
dan polisi sama Vietnam juga bukan federasinya. Oke. Aparat penegak hukum di mana-mana juga nggak ada federasi mengajukan ke pengadilan, nggak boleh diterima lah oleh hakim, oleh jaksanya. Oke, baik, baik. 1000%. Ya, 1000%. Kita akan tunggu. Informasi kepada kita, Ya. kita bongkar semuanya. Oke, kita akan tunggu sejauh mana ini akan terbongkar. Terima kasih banyak Pak Muhammad Iryawan, Pak Iwan, Mas Akmal Marhali. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi selamat malam, sehat selalu, salam sepak bola. Terima kasih. Salam sepak bola. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.